Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran 4, halaman 151. Silahkan disimak ya. Sore hari, Edo sedang duduk santai bersama ayah dan ibunya. Mereka duduk sambil menonton siaran televisi swasta yang sedang menyampaikan berita. Pada saat-saat tertentu, acara di televisi ada jeda iklan. Setelah iklan selesai, acara di televisi kembali dilanjutkan. Lanjut halaman 152. Ayo mengamati. Ketika Edo sedang asik menonton berita bersama ayah dan ibunya, tiba-tiba diselingi iklan. Salah satu iklan yang muncul terlihat dalam cuplikan gambar berikut. Amatilah iklan yang dilihat Edo. Badan wangi dan segar. Keren. Setelah mencermati iklan tersebut, lakukan kegiatan berikut. Nomor 1, informasi apa saja yang kamu peroleh. Nomor 2, simpulkan informasi yang kamu peroleh dengan kalimat sendiri. Tuliskan pada kolom berikut. Iklan tersebut berisi tentang penawaran sebuah produk antiseptik. Antiseptik berfungsi untuk melindungi tubuh dari kuman. Antiseptik tersebut dapat digunakan untuk mandi dan membersihkan luka. Lanjut halaman 153, ayo membaca. Iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Secara spesifik, iklan elektronik dapat berupa iklan radio. Iklan radio memiliki karakteristik hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara saja. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur. Musik dan sound effect, suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Yang kedua yaitu iklan televisi. Iklan televisi memiliki karakteristik mengandung suara, gambar, dan gerak. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan sangat menarik perhatian dan impresif. Yang nomor 3, iklan media digital interaktif atau internet. Iklan media digital interaktif atau internet adalah iklan yang memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Iklan ini disampaikan dalam bentuk website, blog, maupun YouTube. Iklan ini dapat berupa video maupun banner animasi. Bawahnya, ayo berlatih, amatilah iklan elektronik, baik iklan di radio, televisi, maupun internet. Tuliskan informasi yang disampaikan dari iklan yang kalian amati. Berikan juga tanggapan terhadap iklan yang kamu amati. Apakah iklan menarik dan jelas dalam penyampaiannya? Tuliskan dalam kolom berikut. Nomor, media elektronik, produk yang diiklankan, dan tanggapan. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Nomor 1, media televisi, produknya Milna organik atau makanan bayi. Tanggapannya sangat menarik karena menawarkan Milna organik yang menggunakan bahan organik dan tanpa bahan pengawet. Milna organik dapat membantu pertumbuhan bayi. Nomor 2 yaitu media radio. Produknya yaitu MNC Vision. Tanggapannya sangat menarik dan jelas penyampaiannya. Iklan tersebut menawarkan layanan televisi satelit berlangganan. MNC Vision membuat rumah serasa bioskop dengan hiburan terlengkap. Yang nomor 3, media internet atau YouTube. Iklannya yaitu Azalea Zaitun Oil. Tanggapannya sangat menarik. Iklan tersebut menawarkan Azalea Zaitun Oil mampu membuat kulit lembut, berseri, dan halus. Yang keempat, medianya internet atau blog. Iklannya Novakit belajar bahasa Inggris online. Tanggapannya sangat menarik dan jelas penyampaiannya. Novakit menawarkan cara baru belajar bahasa Inggris lebih seru menggunakan kelas interaktif dan dengan format yang menarik. Lanjut halaman 154. Pernahkah kamu mengamati iklan elektronik yang berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Coba carilah iklan dari media elektronik berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ceritakan iklan yang kamu amati dengan menuliskan pada kolom berikut.
Iklan elektronik Kami Indonesia oleh Cameo Project. Iklan ini menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan yang saat ini dikikis oleh faktor globalisasi, ekonomi, budaya asing, dan lain sebagainya, tetapi tidak bisa mengukurkan seluruhnya. Semangat nasionalisme ini hanya tertidur pulas karena tidak menemukan lagi panggung kepentingannya di hati bangsa Indonesia. Karena kepedulian inilah dan juga terhadap masalah lainnya yang berhubungan dengan ketidakadilan terhadap golongan-golongan minoritas tertentu, kami tergerak untuk membangunkannya kembali rasa nasionalisme. Ayo membaca, persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa harus tetap dijaga oleh semua warga masyarakat. Agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, semua warga masyarakat harus selalu mengembangkan sikap toleransi, rasa persatuan dan kesatuan, dan kekeluargaan. Tidak hanya warga masyarakat, pemimpin-pemimpin bangsa pun selalu berupaya untuk membina persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa antara lain yaitu mengadakan festival budaya, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. Nomor 3, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Lanjut halaman 155. Yang keempat, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Setiap warga masyarakat harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan agar tercipta kerukunan hidup. Jika anggota masyarakat tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, maka ia akan berbuat semaunya dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Beberapa contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga mengakibatkan tidak rukun antara lain yaitu peserta didik bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolah, pertengkaran antar warga, tawuran antar pelajar atau warga, merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan dan konflik antar suku dan lain-lain. Perilaku-perilaku di atas harus dihindari dan diupayakan tidak terjadi dengan cara memperbesar rasa toleransi. Ayo bermain peran, kamu dapat belajar tentang pentingnya menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan dengan bermain peran. Bentuklah kelompok terdiri atas 6 anak. Keenam anak itu nantinya berperan sebagai Siti, Lani, Udin, Beni, Dayu, dan Pak Guru. Pelajari naskah untuk bermain peran berikut. Berlatihlah sampai kelompok kalian menguasai dan bermain peranlah di depan kelas. Nah, ini adalah cerita kesombongan membawa petaka. Nah, bisa kalian baca sendiri ya. Lanjut halaman 158. Ayo berlatih. Setelah kalian membaca cerita kesombongan membawa bencana, sikap seperti Beni sudah selayaknya tidak kita tiru. Sikap sombong seperti yang dilakukan oleh Beni dapat menjadi penyebab pecahnya persatuan dan kesatuan. Para pemimpin bangsa kita terdahulu pun sangat menjaga agar rasa persatuan dan kesatuan tidak terpecah. Sekarang coba kalian sebutkan usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan sehingga tercipta kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Tuliskan ceritamu pada buku tugas, lalu kumpulkan kepada bapak atau ibu guru untuk dinilai. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah bangsa dalam membina kerukunan hidup bermasyarakat dan berbangsa antara lain mengadakan festival budaya, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama, dan mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Edo selesai belajar, tiba-tiba terdengar suara ibu memanggilnya.
Edo disuruh ibu untuk membeli telur ayam di tetangga sebelah. Kebetulan tetangga sebelah peternak ayam telur. Ibu sedang sibuk membuat roti untuk dijual besok pagi. Saat keluar rumah, Edo bertemu tetangganya yang baru pulang dari berjualan di pasar. Edo sejenak merenung. Edo tinggal di lingkungan pinggiran kota. Edo sadar ternyata ada beragam pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat di lingkungan sekitar rumahnya, mulai dari peternak ayam, pedagang roti seperti ibunya, pengrajin, guru, dan karyawan swasta seperti ayahnya. Ayo membaca. Tahukah kamu Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam? Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki budaya masing-masing. Keanekaragaman budaya juga merupakan suatu kekayaan yang unik dan tidak dimiliki oleh negara lain. Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam mempengaruhi mata pencaharian masyarakat Indonesia. Beragamnya budaya membuat mata pencaharian masyarakat Indonesia juga beraneka ragam. Lanjut halaman 159. Kita harus selalu menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dan di Indonesia pada umumnya. Caranya antara lain sebagai berikut: tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Mata pencaharian masyarakat di Indonesia sangat beragam, mulai dari pedagang asongan, pengamen, pegawai, karyawan swasta, hingga pengusaha. Apapun pekerjaan orang lain, kita tidak boleh merendahkan. Misalnya, kamu mendapati seorang pengamen yang mencari uang dengan berjalan dari rumah ke rumah sambil bernyanyi. Kamu harus tetap menghormatinya, tidak boleh mencela bahkan merendahkan. Selanjutnya yaitu menghormati orang yang sedang bekerja. Kamu harus menghormati orang yang sedang bekerja. Tidak peduli pekerjaan itu bagus atau tidak menurut kamu. Misalnya, kamu sedang memasuki gerbang sekolah. Kebetulan ada tukang kebun yang sedang membersihkan halaman. Sebaiknya kamu menyapa atau setidaknya menganggukkan kepala. Menghargai pekerjaan orang lain. Apapun pekerjaan orang lain harus tetap dihargai. Jangan pernah membeda-bedakan orang hanya berdasarkan pekerjaan saja. Sebagai peserta didik, kamu harus menghargai pekerjaan siapapun. Misalnya, dengan ibu penjaga kantin sekolah, pedagang kaki lima, pemulung, dan lain sebagainya. Membiasakan membeli produk-produk lokal. Sebagai contoh, tetanggamu memiliki usaha produksi sandal dan tas. Jika kamu ingin membeli tas dan sandal, sebaiknya belilah produk itu dari tetanggamu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk menghargai mata pencaharian masyarakat. Selanjutnya yaitu membiasakan mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Mengkonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri dapat mengangkat hasil pertanian masyarakat, sehingga secara tidak langsung dapat membantu mensejahterakan petani Indonesia. Kamu telah mengetahui cara menghargai mata pencaharian masyarakat yang multibudaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang cobalah berdiskusi dengan temanmu tentang cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha. Lanjut halaman 160. Ayo berdiskusi. Lakukanlah diskusi bersama teman-teman satu kelas dan bapak atau ibu guru. Tema diskusi adalah tentang cara-cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha. Tentukan siapa yang menjadi pembicara, notulen, dan moderator. Berdiskusilah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan mengungkapkan pendapat atau pertanyaan dengan sopan dan santun. Berikut hal-hal yang didiskusikan. Yang pertama yaitu daerah tempat tinggal. Yang kedua, jenis pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan 3 kegiatan ekonomi. Yang ketiga, cara menghargai pelaku kegiatan ekonomi. Buatlah kesimpulan hasil diskusi, kumpulkan hasilnya kepada bapak atau ibu guru. Bawahnya, ayo renungkan. Apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini? Apakah ada hal yang belum kamu pelajari? Apa manfaat pembelajaran hari ini untuk kamu? Tuliskan pada kolom berikut hasil renungannya.
Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Hari ini saya telah belajar tentang sikap rasa ingin tahu, percaya diri, kerjasama, toleransi, dan bertanggung jawab. Pengetahuan tentang informasi dalam iklan, kerukunan hidup bermasyarakat, dan berbangsa, jenis pekerjaan terkait dengan kegiatan ekonomi, keterampilan tentang bermain peran, berdiskusi, mengkomunikasikan, mengidentifikasikan. Manfaat pembelajaran hari ini adalah cara menjadi lebih menghargai keragaman ekonomi di sekitar kita. Lanjut halaman 161. Kerjasama dengan orang tua. Perhatikan saat orang tuamu membeli baju, tas, sandal, ataupun sepatu, baik untuk mereka sendiri ataupun untuk dirimu. Di mana mereka sering membelinya? Apakah produk yang mereka pilih merupakan produk dalam negeri atau produk impor? Diskusikan dengan orang tuamu tentang dampak memilih produk dalam negeri dan produk impor. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Laporan hasil diskusi bersama orang tua. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Hasil diskusi bersama orang tua. Ketika ibu membeli baju, tas, sandal, dan sepatu, ibu membelinya di pasar atau toko. Ibu selalu membeli merek-merek produksi dalam negeri. Memilih produk dalam negeri membantu meningkatkan ekonomi produsen produk tersebut. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.